Praktek mengajar tahfidz, metode tikrar oleh Abdul Halim El Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pengajian pada sore kali ini, langkah baiknya kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai.
Sudah ketemu? Nah, sebelum kalian mulai hafal surah An-Naba ayat 110 ini, Ustaz akan mentalaki dulu. Talaki ini metode agar bacaan kalian menjadi lebih bagus dalam segi makhraj huruf, segi tajwid dan maupun dari segi tahsinul huruf. Ya, jadi Ustaz akan bacakan tiap ayat satu kali nanti oleh kalian diikuti dulu. Paham? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا Oke, Ustaz akan tes satu orang. Silakan dari Ananda Altaf. Silakan di situ di tempat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ
Anginnya harus benar. Anin nabail Alam
Oke, selanjutnya Asgar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا Oke, selanjutnya tiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا صدق الله العظيم. Oke, selanjutnya coba betul. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna sadaqallahu al-azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا صدق الله العظيم. Jadi ada yang mau ada. Oke, sudah menyimak bacaan kalian. Setelah tahu ini, silakan kalian hafalkan ayat An-Naba ayat 1 sampai 10 ini. Ustaz kasih kalian waktu 40 menit.
perintah di Quran itu metode tikror murojaah. Jadi setiap satu ayat diulang sampai beberapa kali, paling minimal kalau ada di metode tikror itu sampai 30 kali. Jadi terus selama ada kan Quran tikror, coba siapa yang mau? Ada di Quran tikror, nanti di itu ada. Nah di sampingnya itu ada blok berwarna kan. Nah sebloknya itu misalnya seperempat halaman itu kalian baca terus selama 40 menit. Nah, baru kalian coba tulisannya hafalkan, coba dibaca di kepala apakah sudah mulai hafal atau belum. Kalau sudah mulai hafal baru 20 menit kemudian itu kalian melanjutkan hafalannya, membaca ayat yang tadi yang dihafalkan dan baru menit untuk menguatkan hafalannya. Gitu ya. Oke. Kita bahas surah An-Nahl. Kita bahas coba siapa yang tahu apa arti surah An-Nahl? Kita besar. Maksudnya apa kita besar? Hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari di mana seluruh alam semesta, baik yang ada di bumi maupun di langit itu akan hancur semua makhluk Allah akan binasa. Baik bumi segala isinya dan langit dengan segala isinya. Itulah hari kiamat. Kubro, kiamat besar. Siapa yang tahu hari kiamat? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun, Nabi Muhammad pun yang paling dekat, yang paling dekat dengan Allah, yang paling mulia di sisi Allah pun tidak mengetahui akan waktu datangnya hari kiamat. Saking rahasianya. Bahkan di hadis Arba'in Nawawi kan ada di tentang rukun iman, Islam dan ihsan itu kan, iman, Islam dan ihsan. Ketika Nabi itu sedang berkumpul dengan para sahabat, lalu datang seorang laki-laki dengan memakai baju putih, dengan tiba-tiba duduk di dekat Nabi sambil menentukan kedua lututnya ke Nabi. Ditanya Nabi, ditanya tentang rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Dan terakhir itu Nabi ditanya tentang hari kiamat. Ditanya sama malaikat Jibril, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Nabi Muhammad menjawab, "Al-mas'ul a'lamu min as-sa'il." Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Nabi pun tidak mengetahui akan harinya hari kiamat. Hanya kita harus persiapkan diri untuk ajal yang akan datang, karena setiap manusia itu akan menemui ajal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa itu akan merasakan kematian. Kematian itu tidak memandang apakah dia itu tua atau muda, kaya mau miskin, mau terkenal mau tidak.
semuanya akan nanti. Gak bisa mentang-mentang dia presiden mau minta respect ke makanya jero nanti masih ada jadwal aransemen kalau gitu tolong diundur lah, nggak bisa. Kalau udah datang waktunya ya datang. Kembali itu disebutkan ayyama takunu yudrikumul maut wa kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian itu akan menemui kalian meskipun kalian berada dalam sebuah gedung yang kokoh. Semua kalian dijaga ketat, misalnya kalian ada di salah satu misalnya itu dikawal kayak presiden ada pasukan dikawal sampai ke rumah orang. Tetap kalau dia sudah menemui ajalnya akan mati. Makanya kita harus selalu waspada, persiapkan, karena yang namanya itu tidak akan datang, tidak akan memandang status seseorang itu. Kalau sudah datang pasti akan datang. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, maka tidak akan bisa mengakhirkan maupun mendahulukan. Gak bisa kita minta nanti pengen cepat mati. Kalau dibilang saja orang ini, tapi ya makanya harus dipersiapkan. Ini tentang melalui karena itu membahas tentang hari kiamat. Kiamat kubro. Kiamat ini terbagi menjadi dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat kubro, kiamat kecil. Contohnya kayak di kematian, bencana alam, yang membuat manusia itu merasa terpuruk. Hal lain yang merasa manusia itu terpuruk dan berada dalam kesengsaraan. Kan kalau kita ditinggal mati sama keluarga, kan kita akan merasa sengsara gitu. Nah itu dimaksud kiamat kubro. Nah kiamat kubro ini kiamat besar. Banyak di Quran itu yang membahas tentang hari kiamat. Tambah apalagi Al-Qari'ah, Al-Qiyamah, ada yang khusus tentang Al-Qiyamah, namanya Al-Qiyamah sama Yesus. Banyak itu bukti bahwa kita itu harus sangat waspada takut akan hari kiamat. Ini banyak di Quran itu ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat. Jadi kenapa Anabal ini diturunkan? Karena di asbabun nuzulnya sebab menurut surah ini karena orang-orang kafir pada zaman Nabi itu tidak percaya, mengingkari bahwa akan datangnya hari kiamat. Hanya 10 surah Anabal disindir. Quran ini sindiran sebenarnya. Di Quran ini sebenarnya sindiran bagi kita kalau kita tahu paham artinya. Makanya orang-orang soleh itu kalau
Al-Quran itu memerintahkan jangan lakukan maksiat, jangan lakukan zina, tapi masih kita kerjakan, kan? Maupun itu yang secara sadar maupun tidak sadar. Makanya fungsi Al-Quran ini adalah salah satunya adalah sebagai hudan itu betul tunjuk, hudan lil syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi salah satu fungsi Al-Quran itu adalah sebagai tunjuk bagi siapa? Umat manusia seluruhnya, tidak hanya muslim, seluruhnya, mau itu kafir, mau tidak hanya untuk orang Arab, tapi untuk semua umat manusia, bangsa manapun, suku manapun, tinggal di manapun, tetap Al-Quran ini jadikan Allah sebagai petunjuk bagi semua umat manusia. Itu ya. Hudan linnas wal furqan, berbeda. Satu keistimewaan Al-Quran. Coba saya bagi atau keistimewaan Al-Quran. Siapa? Ada yang tahu? Nah, ini salah satu ada keistimewaan Al-Quran itu. Salah satu kitab yang banyak dihafal oleh umat manusia. Banyak umat manusia yang menghafal Al-Quran, terutama umat muslim itu apa? Sebagai menghafal Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, dzikra Al-Quran, dzikra Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, yang akan menjaganya. Nah, menjaga Al-Quran itu siapa maksudnya? Tahafizun inna, kata Buya kembalikan kalian dengar masih ingat kenapa Allah menggunakan kata inna, kami di dalam Al-Quran? Ya karena Allah itu ingin melibatkan kita sebagai umat manusia. Kalau kita juga para penghafal Al-Quran sebagai hafiz termasuk dalam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Hafiz isim fa'il, orang-orang yang menjaga. Nah, kita bangga disebut oleh Allah, dilibatkan sebagai penjaga Al-Quran. Sampai sekarang Al-Quran itu terjaga keautentikannya itu keasliannya. Tidak seperti kitab-kitab Nabi sebelumnya, seperti apa? Kitab apanya? Zabur, Taurat, Zabur, Injil. Ketika kitab itu sudah tidak ada teks aslinya, karena sudah diotak-atik oleh umatnya sendiri, umat Nabi. Zabur kan itu, Taurat itu diturunkan kepada umat Bani Israil. Terus Zabur, Injil pada Bani Israil itu sudah banyak versinya. Bahkan tiap gereja itu punya versinya masing-masing. Makanya itu Al-Quran ini beda dengan yang kitab-kitab yang lain. Masih dari dulu, dari awal diturunkan sampai sekarang tidak pernah berubah. Hanya yang berbeda kemarin sudah Ustaz jelaskan Qiraah sama. Nah, itu yang berbeda. Jadi dia dialeknya yang berbeda.
Jadi teksnya masih sama, tidak akan berubah. Itu keistimewaan Al-Quran. Makanya bukan rasa cinta kalian terhadap Al-Quran. Minimal tiap hari dibaca satu ayat, ya, atau minimal 10 ayat. Terlalu ini ya, soalnya terlalu apa? Sebenarnya silatih sehari 10 ayat baca Quran. Itu minimal semalam seangin, ada angin itu yang kena serupu. Itu ini amalan-amalan orang-orang soleh itu baca Al-Quran. Kan Ustaz itu menargetkan tiap hari minimal dapat murojaah 1 juz. Alhamdulillah Ustaz sendiri rasakan betulnya menghafal Al-Quran. Jangan di dunia dihadapi nanti akan Allah kasih keistimewaan menghafalkan. Ada kan hadisnya, orang-orang yang menghafalkan itu suatu hari, suatu saat nanti di hari kiamat itu akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Terus bisa memberikan syafaat atau pada kalau nggak salah 10 keluarganya. Bisa orang menghafalkan. Banyak istimewanya di kitab At-Tibyan, istimewa Al-Quran. Jangan merasa ini sebuah panjang memusahkan. Jangan merasa gitu. Harus semangat, harus kaji Al-Quran. Maka orang-orang besar itu di kampus, ya, rasa gitu orang itu masih banyak hal-hal yang belum Ustaz ketahui. Ustaz yang udah ngaji berapa lama pas melanjutkan jenjang ke jenjang berkuliahan, kan Ustaz jurusannya tafsir Al-Quran. Banyak dia ilmu-ilmu yang kaji tentang Al-Quran, tentang tafsirnya, termasuk asal nuzul, munasabah. Bahkan di luar negeri pun dikaji Al-Quran oleh orang-orang Barat, orientalis, orang-orang Barat yang mengkaji keilmuan Islam, dikaji Quran. Bahkan mereka lebih intens, lebih mendalam gitu kajiannya terhadap kitab-kitab umat Islam, kitab karangan Allah pun dikaji oleh mereka. Kita sebagai muslim harus lebih, jangan kalah, harus lebih ada kemauan untuk mengkaji Al-Quran sebagai kitab kita sebagai umat Islam. Jangan mundur, jangan tertinggal. Ya, itu. Oke, baik, alhamdulillah pertemuan pada sore ini telah selesai. Mari kita membaca doa kafaratul majelis dan doa khatmul Quran.
tidak? Bisa buku